Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dia memberikan hari ini untuk datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami tundukkan segala keinginan dunia kami ke dalam tangan-Mu. Aku berserah, aku berserah. Serahkan pada Yesus tubuh, roh dan
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma sehingga kami hidup sampai saat ini di sini. Dan saat ini ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, tidaklah hati kami masing-masing pribadi dan ampuni kami ketika kami mengakui semua dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Hadir. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang sanggup dan mampu untuk kami tutupi, kami sembunyikan. Karena Engkau Tuhan pencipta dan kami ciptaan. Oleh kami mohon ya Bapa, berilah kami belas kasihan supaya kami layak memanggil menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan kami hanyut dan larut di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota. Cukup dan mampu untuk menebus, menguduskan, membersihkan dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja kami, sepelayanan kami. Jika kami telah menyakiti mereka, melalui perkata kami, perilaku kami, kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bersorak-sorai, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kita. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi
damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku takut akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku takut akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku takut akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 9 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik,
nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami, Tuhan. Saat kami mengandalkan kekuatan kami menemukan jalan yang buntu. Tetapi saat kami berserah kepadamu, Engkau membuka jalan buat permasalahan hidup kami. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, di sungai, di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, di sungai, di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 19 sampai dengan 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta Tuhan memimpin kita, biar firman Tuhan di dalam penyertaan dan pertolongan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tangan Tuhan yang baik, anugerah-Mu yang menolong kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan diberikan kemampuan anugerah-Mu untuk dapat mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan yang menyertai dan memberi keberhasilan. Saya ulangi, Tuhan yang menyertai dan memberi keberhasilan, yang terambil dari Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ke 23. Dalam bagian ini kita akan belajar dari seorang tokoh kitab suci yang dianggap perjalanan hidupnya begitu luar biasa, yang namanya Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Tetapi dia adalah anak sulung dari Rahel, istri kesayangan dari Yakub. Karena Yakub punya dua istri, yaitu Lea kakak Rahel dan kemudian Rahel istri kedua. Dan kemudian kisah tentang Yusuf ini cukup panjang ditulis dalam kitab suci. Khususnya dalam Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 50. Cukup panjang. Tetapi kita akan mulai latar belakang dari pemberitaan firman pada hari ini. Dari mulai usia 17 tahun, Yusuf itu digambarkan sebagai seorang gembala atau penggembala domba, anak kesayangan Yakub. Sehingga dia begitu mendapat perhatian yang luar biasa dari orang tuanya Yakub. Bahkan dalam salah satu bagian dikatakan bahwa Yakub meminta untuk dibuatkan satu jubah yang luar biasa bagus untuk Yusuf. Itu nanti kita bisa baca di dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga. Tentu
hal ini menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Dan itu memang terlihat bahwa saudara-saudara Yusuf merasa cemburu. Nanti saudara juga bisa lihat dalam Kejadian 37 ayat yang keempat. Kemudian rasa cemburu ini semakin besar karena Yusuf semakin dikasihi oleh Yakub. Bahkan mencapai puncaknya kecemburuan itu ketika Yakub bercerita. Yusuf bercerita bahwa dia mendapatkan sebuah mimpi, di mana dia dalam mimpi tersebut akan berkuasa atas keluarganya atau atas kakak-kakaknya dan bahkan mungkin orang tuanya. Itu bisa dibaca dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Hal inilah yang menimbulkan keinginan untuk saudara-saudaranya membunuh Yusuf. Tetapi Ruben menolak hal itu. Ruben bilang, yaudah kita buang saja ke sumur. Maksudnya Ruben sebenarnya kalau ketika mereka pergi setelah membuang Yusuf di sumur, dia akan menyelamatkan Yusuf. Tapi ternyata tidak, karena tiba-tiba ada ide dari Yehuda untuk menjual Yusuf kepada pedagang sebagai budak, dijual untuk dijadikan budak. Hal ini membuat Ruben menjadi kecewa ketika dia balik ingin menyelamatkan Yusuf. Yusuf sudah tidak ada, karena Yusuf sudah dijual oleh saudara-saudara lainnya yang setuju dengan ide Yehuda untuk menjual sebagai seorang budak. Bahkan untuk menutupi cerita ini, Yehuda dan saudara-saudaranya menjadikan jubah atau pakaiannya Yusuf, ditaruhkan, dicelupkan ke dalam darah kambing. Kemudian mereka membuat sebuah narasi yang luar biasa jahat bahwa Yusuf dibunuh atau terbunuh oleh binatang buas. Nah, ini bisa dilihat dalam Kejadian 37 ayat 18 sampai 35. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita sampai perlu membicarakan perjalanan Yusuf ini? Karena orang kadang-kadang melihat kesuksesan seseorang atau kesuksesan orang lain, melihat hasil akhir dari orang tersebut, yaitu sukses. Orang lupa bahwa dalam kesuksesan itu dibangun dalam sebuah proses. Dan tokoh-tokoh kitab suci yang memperoleh kesuksesan atau keberhasilan juga itu melalui sebuah proses yang panjang dan kadang-kadang atau seringkali mengalami sebuah proses yang begitu menyakitkan. Orang lupa akan proses ini. Orang sibuk dengan hasil akhirnya. Seakan-akan tiba-tiba dan tidak memerlukan perjuangan dalam hidup bahwa mereka akan berhasil dan menjadi sukses. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang tokoh kitab suci yang luar biasa melalui proses itu. Nah, ketika Yusuf sudah dijual, ternyata dia dijual kepada seorang pejabat tinggi Mesir yang namanya Potifar. Dan Tuhan menyertai dia. Ini pernyataan yang hebat. Tuhan menyertai dia. Nanti kita bahas di bagian yang kedua. Tetapi kita akan belajar lagi bahwa ketika itu Yusuf mengalami proses yang luar biasa. Setelah dijual, dia justru mendapatkan kepercayaan yang hebat dari tuannya Potifar. Dan kita akan belajar beberapa poin dalam pemberitaan firman pada hari ini. Dan kita nanti akan mencapai klimaksnya, akan belajar tentang bahwa Tuhan menyertai dan memberi keberhasilan. Poin pertama yang kita mau pelajari, bahwa Yusuf menghadapi tantangan yang tiba-tiba. Seringkali tantangan, pergumulan, penderitaan datang tiba-tiba. Ketika Yusuf sudah dipercaya oleh Potifar, bahkan dalam cerita yang dibacakan dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, Yusuf sudah memperoleh semua kepercayaan. Bahkan Yusuf diberikan hak pengelolaan, Yusuf diberikan hak penguasaan atas semua harta kekayaan milik Potifar. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan pergumulan datang. Itu yang saya katakan,
Yusuf menghadapi tantangan hidup yang tiba-tiba. Kadang-kadang kita harus menghadapi sesuatu yang tidak kita duga. Di sana kita diuji oleh Tuhan, kesiapan kita, kemampuan kita untuk berserah kepada Tuhan. Bahwa kita perlu Dia. Ketika Yusuf begitu menjulang mendapat kepercayaan, tiba-tiba dia mendapat tantangan. Tantangannya apa? Ada dua. Ternyata karena dia seorang yang cakap dalam pekerjaan dan cakap juga dalam paras, dia pintar mengelola, dia penata layan yang hebat, membuat penata layanan yang luar biasa, parasnya juga elok. Hal ini dicatat secara jelas oleh kitab suci bahwa istri Potifar menjadi birahi. Dan dia berkata kepada Yusuf, marilah tidur denganku. Wah, ternyata Yusuf tidak mau. Ketika dia tidak mau, maka Yusuf lari dan meninggalkan bajunya. Tetapi justru itu dipakai oleh istri Potifar untuk memutarbalikkan fakta bahwa Yusuf ingin melakukan tindakan yang asusila kepada dirinya, istri Potifar tersebut. Dan dia meminta untuk Yusuf dihukum kepada suaminya. Apa tantangan yang didapat tiba-tiba? Pertama, tantangannya adalah tantangan seksual. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada zaman dahulu, istri menjadi lambang prestis dari jabatan. Sehingga ketika seseorang punya jabatan tinggi, dia akan memperlihatkan atau terlihat dengan memiliki istri atau pasangan yang hampir dipastikan cantik, menawan, berpenampilan ketika begitu mempesona. Dan banyak penafsir yang mengatakan Potifar adalah seorang wanita yang mempesona dan cantik. Ini tawaran yang sebegitu luar biasa dari istri Potifar kepada Yusuf. Marilah tidur denganku. Ini tantangan yang hebat. Persoalan seksual adalah sebuah persoalan yang begitu sulit ditanggulangi. Sehingga memang benar langkah yang dilakukan Yusuf. Dan ini mungkin salah satu solusi yang baik buat kita kalau menghadapi godaan seksual. Yaitu apa? Kabur. Cara yang terbaik menghadapi gangguan, godaan seksual, kabur. Jangan kita mentang-mentang berpikir, wah aku kuat ini. Aku tidak core-nya ke sono. Oh, hati-hati. Kekuatan dosa seksual itu luar biasa. Sehebat apapun kita harus waspada. Dan langkah yang terbaik adalah tinggalkan pusat tempat di mana dosa seksual itu menggodamu dan menggoda kita. Dan langkah yang dilakukan oleh Yusuf benar. Dia pergi. Dia harus tinggalkan itu. Karena dia tahu ketika dia berlama-lama di situ, dia bisa jatuh ke dalam dosa seksual. Yang kedua, dia menghadapi tantangan apa? Fitnah. Atau dalam bahasa sekarang pencemaran nama baik. Di mana faktanya dibalik oleh istri Potifar. Dan dia harus menghadapi itu semua. Di mana dia tidak berdaya. Dia tidak punya kuasa. Dia hanya seorang budak yang mendapatkan belas kasihan tuannya Potifar. Sehingga dia diberikan kepercayaan untuk mengelola. Tapi dengarkan baik-baik. Dia tetap seorang budak yang tidak punya hak untuk membela diri. Dia menerima itu semua dengan baik. Menarik sekali cerita Yusuf ini. Yang pertama tadi tantangannya seksual, kedua fitnah. Dihadapi dan dia mendapat itu tiba-tiba. Tanpa dia sadari ketika dia sedang menjulang tinggi, Tuhan izinkan dia menghadapi tantangan. Tapi Yusuf tetap kuat di dalam hal itu. Dan yang menarik adalah begini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mempelajari kisah Yusuf dan hampir tidak ditemukan ungkapan atau kata Yusuf mengeluh.
akan segala pergumulan yang dia peroleh. Baik ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, baik ketika dia dijual sebagai budak, dan sekarang tantangan berikutnya adalah dia mengalami godaan dan fitnahan yang begitu kejam, dan dia harus memasuki yang namanya penjara. Penjara bukan main-main. Dikatakan penjara tempat tahanan raja-raja. Pasti kalau musuh raja-raja itu akan disiksa luar biasa. Karena menghadapi penguasa yang luar biasa. Jadi harus dihukum supaya ada efek jera yang luar biasa. Itu ada dalam Kejadian 39 ayat 20. Akhirnya ditahan dan dia mengalami itu semua. Dan tapi tidak ada ungkapan sedikit pun dalam catatan kitab suci itu bahwa Yusuf mengeluh dan berputus asa. Luar biasa tentang Yusuf. Poin yang kedua. Di situ secara konsisten dari ayat pertama sampai 23, paling tidak ada 3 kali pernyataan Tuhan di dalam kitab suci itu bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dalam situasi di mana dia dijual, Tuhan menyertai. Ketika dia ada di atas, dipercaya oleh Potifar, Tuhan menyertai. Ketika dia difitnah dan digoda oleh istri Potifar, Tuhan menyertai. Ada di dalam Kejadian 39 tadi, ayat 2, ayat 21, dan ayat 23. Tuhan ada dan bersama umatnya. Tuhan ada dan tidak meninggalkan orang yang dia kasihi. Dia ada, dia bersama, dia tahu semua pergumulan, bahkan kesenangan, kenikmatan hidup yang dialami oleh umatnya. Baik Yusuf ketika dia sedang menjulang tinggi, Tuhan menyertai. Ketika Yusuf menghadapi tantangan, Tuhan tidak tinggalkan dia. Bahkan dia selalu merasa Tuhan bersama dia. Sehingga saya katakan bahwa Yusuf tidak mengeluh, Yusuf tidak berputus asa karena ada Tuhan bersama dia. Cukup dalam luar biasanya kesulitan yang dialami oleh Yusuf. Tapi memang dia tidak mengeluh karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Dia tahu hidupnya ada dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga tidak ada pernyataan mengeluh. Dia jalani semua itu. Baik ketika dia di atas, dia tidak melupakan Tuhan. Tidak ada catatan bahwa dia menjadi pongah, dia menjadi lupa Tuhan, dia menjadi sombong dan berkata, aku hebat. Tidak ada demikian. Catatan tentang Yusuf ini begitu membuat iman kita tersentuh dan kita harus meneladani Yusuf ini. Dan poin yang terakhir yang menjadi klimaks dari pemberitaan firman pada hari ini, bahwa ada pernyataan juga yang konsisten ketika setelah menyertai ada dikatakan Tuhan senantiasa memberi keberhasilan. Dalam Kejadian 39 tadi ayat 2 dikatakan seseorang, kata Yusuf, seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dalam 39 ayat 2. Ayat yang ketiga, 39 ayat 3. Setelah dilihat Tuhannya, ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Dan kembali ditekankan dalam penutup ayat 23. Tuhan membuat semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang membuatmu berhasil? Siapa yang membuat kita berhasil? Siapa yang membuat Yusuf berhasil? Apakah Yusuf? Tidak. Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan yang maha kuasa, yang mampu mengubah yang kata orang kutuk, kesusahan, penderitaan, bahkan tidak ada harapan karena di penjara. Di penjaranya raja-raja yang pasti sangat menderita atau akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi Tuhan itu mampu mengubahnya menjadi berkat.
yang di hadapan Tuhan mulia dan di hadapan manusia menjadi mulia karena menjadi contoh yang luar biasa. Karena setelah cerita ini, Yusuf terus naik sampai klimaks, menjadi tokoh yang besar dalam pemerintahan di Mesir. Bahkan dia benar-benar menjadi pengayom keluarganya. Dia mampu mengampuni saudara-saudaranya. Setelah cerita pasal 39, Yusuf terus melesat dan melesat. Tetapi ingat baik-baik. Catatan kitab suci mencatat, tidak pernah Yusuf berkata pongah. Dan saya ulang itu. Tidak pernah dia berkata pongah, saya hebat. Dia selalu mengerti semua perjalanan hidupnya disertai Tuhan. Ketika disertai Tuhan, saudara dan saya pasti berhasil. Mungkin pengertiannya tidak harus selalu kaya. Mungkin pengertiannya tidak harus menjadi seorang pemimpin negara. Mungkin pengertiannya tidak selalu harus menjadi orang yang hebat jabatannya. Tetapi paling tidak dia selalu berkemenangan atas pergumulan yang menghampiri hidupnya. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai, pasti Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Sehingga kita berkemenangan. Sehingga yang kita kerjakan berhasil. Sehingga saya ulangi ayat 39 ayat 2. Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara ingin berhasil? Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan orang tuamu, jangan andalkan siapa-siapa. Andalkanlah Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia menyertai dan dalam penyertaannya Dia memberi berkat, yaitu membuat semua pekerjaan umatnya berhasil. Berkenan kepada Tuhan dan mulia di hadapan manusia. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang membuatnya. Bukan karena kita hebat. Jangan sekali-kali bermegah karena keberhasilan kita. Tetapi umat Tuhan yang sejati berkata, Tuhan sungguh karena Engkau menyertai kami dan Engkau memberkati kami. Sehingga apa yang kami kerjakan berhasil. Segala hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Segala pujian, segala kehebatan dari Tuhan sesungguh-sungguhnya. Tidak ada kehebatan kami ya Tuhan sebagai umat. Kiranya Tuhan menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan keberhasilan. Sehingga kita dikatakan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Seperti yang Tuhan anugerahkan kepada Yusuf. Demikianlah doa kita kepada Tuhan. Berikanlah kami itu Tuhan penyertaan-Mu sehingga kami juga diberikan keberhasilan dalam perjalanan hidup kami. Kami berhasil mendidik anak-anak kami akan takut akan Tuhan. Bahkan mereka berhasil survive dalam kehidupan mereka. Mereka bertahan bahkan berhasil di hadapan manusia. Juga membina keluarga kami atau gereja kami atau komunitas pekerjaan di kantor kami. Tuhan berkati kami agar kami seperti Yusuf menjadi orang yang mampu membalikkan kesulitan menjadi peluang untuk keberhasilan. Bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai dan memberi anugerah keberhasilan. Segala kemuliaan untuk Tuhan saja. Hormat kemuliaan buat Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan menolong kami agar kami hidup berkenan dan disertai Tuhan. Seperti halnya Yusuf, bahkan dianugerahkan Tuhan dalam penyertaan-Mu dengan keberhasilan demi keberhasilan. Berikan hati yang baik ya Tuhan. Hati yang sadar bahwa semua keberhasilan itu berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan, dalam komunitas masyarakat, ataupun dalam keluarga dan dalam segala apa yang kami kerjakan. Tuhan sertai kami, agar kami melakukan yang baik dan berhasil melewati perjuangan
pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Mari kita sama-sama memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, berikanku Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah sekalipun secara
online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Oleh itu kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Butar-Butar. Kiranya pesan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, melainkan mendapat tempat di hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya dengan benar di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya keberhasilan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan berkati gereja-Mu ini. Seluruh anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Gereja ini, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami. Supaya kami terus dilawat dan diberkati oleh Tuhan hari demi hari di dalam melakukan tugas penataan kami bersama di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa untuk seluruh anggota gereja, Tuhan berkati. Supaya kami semuanya boleh dilawat oleh Tuhan dan kami boleh tumbuh kembang di dalam cinta kasih Tuhan, dalam pengenalan yang dalam, yang benar akan Tuhan. Supaya hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini juga Tuhan berkati. Satukan hati kami supaya kami boleh bergandengan tangan bersama di dalam melakukan tugas penataan kami bersama di gereja ini ya Tuhan. Baik yang ada di Jabodetabek maupun di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kebutuhan daripada seluruh anggota gereja ini. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri akan mencukupkan dengan cara Tuhan sendiri. Berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan keturunan, Tuhan berikan keturunan bagi mereka. Yang membutuhkan jodoh, kami juga berdoa Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka secara melimpah lagi. Supaya mereka boleh menjadi seluruh berkat bagi sesama mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang studi. Tuhan juga berkati studi mereka Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Yang ada di rumah mereka atau ada di setiap hospital hari ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka, lawat mereka. Kuduskan dan pulihkan, sembuhkan mereka ya Bapa. Yang terus berseru berharap bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan dari Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini. Yang terus mensupport, mendukung kami di dalam setiap pekerjaan pelayanan secara holistik. Biarlah mereka juga terus diberkati oleh Tuhan. Para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan negeri kami ini. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pemerintahan kami juga. Tuhan Engkau berkati, beri hikmat kepada mereka. Di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah semua dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Demi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan. Jauhkan daripada perpecahan, kehancuran yang ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri. Tuhan Engkau hadir untuk menjaga dan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pakai kami semuanya, anak-anak Tuhan di gereja ini, untuk terus memberitakan kabar baik dimanapun kami hidup dan kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 12. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Doxologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalayang kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua, bahwa Tuhan menyertai dan memberikan keberhasilan kepada Bapak Ibu dan saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still,